Benahi desa, mengingat apa yang menjadi tanggung jawab saya, amanah yang diberikan kepada saya saat itu adalah saya membawa 5 program penting yang populer disebut Pancasona. Ketika nanti saya diamanati, saya akan bikin pariwisata yang pertama. Yang kedua, saya akan membangun Menara Masjid Jami. Dan yang ketiganya, saya akan mengajak untuk membuat sebuah produk unggulan yang sekaligus itu bagian dari upaya membuka lapangan kerja. Dan yang keempat, saya kepingin yang namanya masyarakat ini ketika ada persoalan bangunan makin maju, padat pemukiman, sehingga sangat penting bagi saya saat itu menyediakan gedung serbaguna. Dan yang kelima, bicara semua itu sangat mungkin saya lakukan ketika PAD itu naik. Nah, caranya untuk naik PAD, maka saya tingkatkan net profit BUMDes. Jadi komitmen ini malah tidak sekedar komitmen secara lisan, saya kumpulkan semua dan saya kasih waktu itu tanda tangan materai 6.000 agar mereka menulis komitmen itu. Kita tidak hanya komitmen secara lisan tapi secara tulisan. Abdul Halim mengajak seluruh perangkat desa bekerja keras dan tidak libur selama 100 hari pertama sejak dilantik. Banyak tantangan dihadapi, tapi pengalaman mengurus puluhan orang ketika menjadi nahodala akhirnya yang berbicara. Abdul Halim yang tegas, cerdas, dan pantang menyerah menjadi motor penggerak kemajuan desa. Dimulai dari pembangunan kawasan wisata Setigi, lalu pembenahan lingkungan warga, merancang ulang pengelolaan tambang kapur, hingga ketersediaan lapangan kerja bagi warga desa menjadi pekerjaan yang berhasil diselesaikan hanya dalam kurun waktu 2 tahun. Khusus peningkatan kualitas sumber daya manusia dan lingkungan, Kades Abdul Halim memprioritaskan warganya untuk menjalankan GO3. GO3 dilakukan dengan program-program yang berbeda setiap tahunnya. GO3 itu adalah program dari Bapak Kepala Desa Sekapuk. Tahun 2021 ini sudah masuk ke jilid 4. Jadi setiap tahunnya beliau Pak Kades Sekapuk selalu mengadakan yang namanya lomba GO3. Untuk GO3 tahun ini ada 3 kriteria yang dinilai. Yang pertama adalah SDM tangguh, lingkungan tangguh, dan administrasi tangguh. Apakah di setiap RT itu ada area resapan air berupa sumur resapan maupun biopori gitu ya. Saya lihat beberapa kampung yang sudah ini ternyata semuanya ada. Perlu diketahui bahwasanya area resapan ini adalah upaya warga untuk mengembalikan air hujan ke dalam tanah untuk mengimbuh cadangan cekungan air tanah sehingga ketersediaan air tanah itu tetap lestari sampai nanti musim kemarau ke depan. Masalah kemiskinan yang pernah menghambat pendidikan Abdul Halim di masa kecil tak luput dari perhatian kepala desa. Semua anak-anak yatim di desa Sekapuk kini mendapat beasiswa dari kepala desa, sehingga tak ada lagi alasan untuk anak-anak tidak bersekolah. Karena saya tidak bisa membayangkan apakah anakku bisa sekolah gitu. Tapi alhamdulillah sekarang Pak Kepala Desa memberikan beasiswa kepada anak-anakku.